wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Restu Munggaran, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Kimia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG di SMA Negeri 1 Ciampel Karawang dengan materi kepolaran senyawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Ibu minta KM tolong pimpin doa hari ini ya. Siap, Kak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berada di dalam hati, persilakan. Doa selesai. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Coba teman-teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rafli. Kenapa Rafli tidak hadir? Sakit. Sudah berapa lama? 1 minggu. Sakit apa Rafli? Sudah ditengok? Sudah. Oke, mudah-mudahan Rafli bisa segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tapi tunggu deh, kalian sudah siap belajar hari ini? Siap? Tapi Bu lihat kelasnya belum siap nih. Masih ada beberapa sampah di kelas ini. Gimana kalau kita operasi semut dulu yuk? Kita buang sampah-sampah yang ada di sekitar kalian biar kelas kita bisa nyaman dipakai belajar. Yuk kita buangin sampahnya. Sekarang kelasnya sudah rapi, sudah bersih, berarti sudah siap buat kita gunakan untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai materi selanjutnya, kalian masih ingat nggak? Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang materi ikatan kimia. Masih ingat? Masih dong ya? Oke, coba siapa yang masih ingat? Ada berapa sih jenis ikatan kimia itu? Ya, Danti? Ada Dua. kovalen dan ikatan ion. Ikatan kovalen dan ikatan ion. Oke, betul nggak? Betul. Ada yang mau menambahkan? Ya, coba. Untuk ikatan kovalen ada kovalen malam sama ikatan kovalen malam. Iya, betul sekali ya. Jadi, ternyata ikatan kimia itu ada yang berupa ikatan ion dan ada yang berupa ikatan kovalen. Terus ikatan kovalen juga bisa dibagi ya. Ada ikatan kovalen yang sifatnya polar dan sifatnya non-polar. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kepolaran senyawa. Ya, materinya ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kepolaran dari suatu senyawa. Oke, udah siap ya? Nah, sekarang di sini Ibu sudah punya video. Jadi Ibu minta kalian untuk menyimak video ini, video yang udah ada di depan ini dengan seksama. Terus nanti kita akan sama-sama menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan video ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Tidak terkena stroke salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi. Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan ya. Nah, bicara soal goreng-gorengan yang biasa menggunakan minyak goreng, apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang tapi akan maju kata? Oke, gimana tadi videonya? Seru nggak? Seru ya? Videonya tentang apa sih judulnya? Minyak jelantah.
Minyak jelantah itu apa? Minyak goreng bekas pakai ya. Oke, selama ini kalian suka pakai minyak goreng? Suka. Terus minyak bekas gorengnya dipakai apa? Dibuang gitu aja. Oke, coba berdasarkan video yang tadi sudah kita lihat ya. Siapa yang tahu apa sih bahayanya minyak bekas, minyak jelantah? Siapa yang tahu? Pencemaran air. Bisa mencemari air ya, menyebabkan pencemaran air, iya betul. Terus kalau misalnya minyak jelantah itu bisa mencemari air, berarti apa solusinya? Biar minyak jelantahnya tidak mencemari air. Oke, ternyata minyak jelantah bisa didaur ulang ya. Didaur ulangnya jadi apa? Biodiesel. Terus lilin, sabun. Wah, ternyata walaupun dari minyak sisa itu kalau didaur ulang itu bisa menghasilkan produk baru yang bermanfaat buat kita semua. Apa sih kaitannya antara kepolaran senyawa dengan bahaya minyak jelantah tadi? Kita sama-sama pelajari ya. Oke. Nah, tadi kita sama-sama sudah menyimak ini ya. Jadi minyak dengan air itu dapat larut atau tidak? Ya, ternyata minyak dengan air itu tidak dapat larut. Jadi minyak tidak larut dari dalam air ya. Terus ada dampak nggak minyak goreng pada perairan? Ada ya. Tadi bisa menyebabkan apa? Pencemaran air. Oke, betul. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, dengan cara mendaur ulang minyak jelantah. Nah, sekarang Ibu mau memberitahu kalian tentang apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, setelah pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat mengaitkan bagaimana kepolaran itu dengan jenis ikatan dalam suatu senyawa. Lalu yang kedua, kalian itu nanti mampu menganalisis kepolaran senyawa berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Lalu selanjutnya, kalian mampu menganalisis ciri-ciri dan perbedaan senyawa polar dan juga senyawa non-polar. Dan yang terakhir, kalian dapat memberi gagasan mengenai bagaimana cara penanganan masalah lingkungan yang berkaitan dengan perbedaan kepolaran. Contohnya tadi ya, limbah dari minyak dalam perairan. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, Ibu ingin tahu bagaimana kesiapan kalian dalam belajar hari ini. Jadi, kita akan melakukan pretest. Pretestnya itu akan bisa kalian akses melalui link yang ada di grup kelas yang tadi sudah Ibu bagikan. Kalian mengerjakannya melalui quizzes. Waktu kalian mengerjakan, Ibu beri 5 menit. Siap? Silahkan dimulai. Udah bisa dimulai? Nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa. Oke, selesai ya. Waktunya sudah habis ya? Ya. Gimana soalnya? Susah. Masih susah ya? Tapi tadi hasilnya ada yang lumayan cukup baik ya nilainya ya. Oke. Sekarang untuk lebih memahami lagi soal-soal yang tadi ya, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, ini Ibu akan jelaskan dulu bagaimana petunjuk kerja kita pada pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, nanti Ibu akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ke tiap kelompok kalian ya. Lalu selanjutnya kalian mengerjakan setiap langkah pengerjaan secara berkelompok. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota dan juga kelas pada lembar LKPD-nya. Lalu yang ketiga, kalian harus selalu baca dan pahami apa tujuan pembelajaran agar mengetahui materi yang harus dipahaminya. Lalu kerjakan setiap langkah pengerjaan dengan memperhatikan setiap petunjuk pengerjaan. Baca dan pahami langkah-langkah yang terdapat pada LKPD. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan sumber belajar untuk membantu mengisi LKPD-nya, dan jangan ragu untuk menanyakan kepada Ibu jika ada kesulitan. Siap? Siap. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini ada permasalahan yang sudah Ibu ambil ke kalian. Sebelumnya Ibu akan bagikan kalian LKPD. Kalian bisa mengaksesnya di link
Untuk memulai pembelajaran ke intinya, sekarang Ibu minta kalian sudah membentuk kelompok. Sudah ada ya kelompok kimia ya? Oke, kita langsung duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kita set tempat duduk dulu ya. Yuk. Jadi ada empat meja yang disatuin aja gitu. Nah, ini satu. Di tengah di sini nih, di tengah di sini. Ini satuin aja nih, satuin. Ntar sisanya dikebelakangin. Susah nggak? Susah ya? Satuin. Ini agak mepet ke sana. Jangan mepet nih, agak sana dikit. Ada 6 berarti ya? Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Terus setiap kelompok juga sudah Ibu berikan LKPD. Sudah ada semuanya? Sudah ya? Sekarang kalian boleh buka lembar LKPD-nya. Nah, di halaman LKPD paling atas jangan lupa untuk apa? Iya, identitas kalian silahkan diisi dulu. Ditulis. Iya. Ditulis kelasnya, nama anggota kelompoknya. Oke, gimana? Identitasnya sudah diisi semua? Sudah lengkap ya. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Nah, di situ kalian akan bertemu dengan ini, orientasi masalah. Dalam bagian orientasi masalah, Ibu sudah menyematkan suatu artikel yang berjudul mengenali bahaya minyak jelantah bagi lingkungan. Nah, silahkan kalian baca, kalian cermati ya artikel yang ada pada orientasi masalah di LKPD. Lalu nanti kalian bisa mendiskusikan pertanyaan yang ada di bawahnya bersama kelompok. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silahkan kalian baca artikelnya. Bacanya sudah selesai? Sudah ya? Nah, tadi ya artikelnya sudah selesai kalian baca. Selanjutnya, di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Tolong kalian diskusikan jawabannya dan nanti ditulis di lembar LKPD. Ya, pertanyaan yang pertama ini, masalah apa yang bisa kalian temukan dari wacana yang ada di orientasi masalah tadi? Lalu yang kedua, berdasarkan masalah tersebut, kalian temukan analisislah dampak pembuangan minyak pada perairan. Lalu selanjutnya, berdasarkan penyebab yang telah kalian diskusikan tadi ya, bagaimana sih hubungan antara kepolaran minyak dengan air? Ya, itu 3 pertanyaan. Silahkan kalian diskusikan dan tulis jawabannya pada lembar LKPD. Gimana coba nomor 1 udah dijawab? Udah. Masalah apa yang kalian temukan dalam wacana? Jelantah dibuang langsung di saluran pembuangan air, bak cuci piring, bahkan ke tanah. Meski terbilang praktis, cara tersebut nyatanya memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Oke, jadi masalahnya itu banyak limbah jelantah tadi yang dibuang gitu aja ya, sehingga nanti bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Oke, bagus. Lanjut nomor 2 ya. Oke, sudah selesai ya? 3 pertanyaan sudah kalian jawab tadi. Nanti hasil diskusi kalian akan dipaparkan di depan kelas ya. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang pengorganisasian untuk belajar. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompok masing-masing, sudah ya? Sudah. Oke, terus selanjutnya kalian akan melakukan suatu penyelidikan dan juga diskusi untuk memahami konsep tentang kepolaran senyawa. Nah, terus juga kalian bisa mengakses e-modul yang sudah Ibu bagikan ya ke kalian di grup kelas. Nanti kalian bisa membuka e-modul untuk membantu mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk memulai penyelidikan kelompok, tolong siapkan kelompoknya, siapkan alat dan bahannya. Kita akan mulai penyelidikan kelompok sekarang. Oke, sok pakai.
Oke, sekarang sudah siap ya alat dan bahannya ya. Sudah siap buat melakukan penyelidikan kelompok. Sekarang kita baca dulu aturannya. Jadi sekarang kalian akan merancang sebuah percobaan untuk mengetahui bagaimana kelarutan senyawa dan juga pembelokan senyawa polar dan senyawa non-polar. Jadi nanti di sini ada dua uji yang akan kalian lakukan. Yang pertama itu adalah uji kelarutan, yang kedua itu adalah uji pembelokan senyawa. Adapun alat dan bahannya, tolong pastikan semua sudah lengkap ya. Ada gelas plastik ada? Ada. Oke, penggaris? Ada. Sendok? Ada. Pulpen sudah ada? Air? Ada. Minyak goreng ada? Terakhir alkohol? Oke, semua alat dan bahan sudah lengkap. Sekarang kalian boleh langsung melakukan uji coba. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya ada di LKPD. Silakan lakukan uji coba yang pertama dulu, yaitu uji pembelokan senyawa ya. Lihat langkah-langkahnya. Kalau pas diangkat rambutnya ngikut. Gosok sampai ada muatan listriknya. Boleh buang sampah sok. Gosoknya yang bener biar gosok-gosok gini nih. Nah, gitu-gitu ya gosok-gosoknya. Belok gak? Ngedeketin penggaris ya? Oke, dia belok nggak ngedeketin penggaris? Belok. Dah. Mana lah? Oke, dia nggak belok ya kalau minyak ya. Tulis ya di catatan itu ya hasil pengamatan. Jangan nempel. Bengkok nggak? Naikin ke atas. Bengkok nggak? Tak ayo bengkok cek. Itu lihat. Tah. Bengkok nggak? Belok ya? Alirannya belok? Oke, kelihatan? Tulis ya di pengamatan ya. Berarti yang nggak belok apa? Minyak. Berarti hanya minyak yang tidak belok ya. Air tadi belok, alkohol belok. Catat ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji yang berikutnya yaitu uji kelarutan ya. Kita akan uji kelarutan. Yang pertama kalian akan membuat campuran air dengan minyak goreng. Yang kedua campuran air dengan alkohol. Yang ketiga campuran alkohol dengan minyak goreng. Lalu kalian nanti campurkan. Lalu kalian lihat apakah dia larut atau tidak larut. Nanti diskusikan penyebabnya apa. Jelas ya? Ya, sesuai instruksi yang ada di LKPD ya. Dah. Terus perhatikan campurannya. Gimana? Larut nggak? Nggak ya, nggak larut ya. Kira-kira kenapa tuh air sama minyak tidak larut? Kepolarannya berbeda. Oke, sok tulis ya. Bagian gitu. Oke, sekarang air. Oke, coba diaduk. Larut gak? Larut. Ya, dia menyatu ya, nggak ada dua fasa ya. Oke, tulis ya di pengamatan ya. Kalau tadi kan air sama minyak dia ada dua fasa yang nggak larut. Berarti air sama alkohol dia larut. Sip. Oke, 5 sendok alkohol udah? Oke, sekarang 5 sendok minyak ya. Coba. Coba aduk lagi. Kita diamkan beberapa saat. Lihat.
Enggak. Larut ya? Enggak. Minyak di mana? Di bawah. Alkohol? Di atas. Kalau tadi, kalau air sama minyak? Minyak Minyak yang yang di atas. Minyak yang di atas, airnya yang di bawah ya? Ya. Oke, dia larut nggak berarti? Enggak. Enggak ya, alkohol sama minyak berarti tidak larut. Penyebabnya kenapa? Karena perbedaan kepolaran. Perbedaan kepolaran. Oke. Jadi yang polar yang mana? Minyak. Hmm. Alkohol, Bu. Alkohol yang polar, berarti minyak non polar. Oke. Tadi kita sudah menyelesaikan penyelidikan kelompok. Gimana? Seru nggak? Seru ya. Uji yang pertama uji pembelokan, uji kedua adalah uji kelarutan. Nah, selanjutnya kalian kan tadi sudah mengisi tabel pengamatan, sudah menjawab pertanyaan dengan cara diskusi. Sekarang tiba saatnya untuk mengembangkan dan menyajikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Ibu minta ada satu kelompok perwakilan untuk ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok mana? Ya, kelompok 2 ya. Oke, yang lain nanti tolong perhatikan, tolong simak hasil diskusi kelompok 2. Nanti kalau ada perbedaan atau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Boleh perwakilannya 2 orang, boleh semuanya. Sok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertama, masalah apa saja yang kalian temukan dalam wacana? Minyak jelantah termasuk limbah B3 yang dihasilkan di rumah tangga. Limbah B3 adalah limbah yang dalam konsentrasinya mengandung zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan. Minyak jelantah yang dibuang langsung ke sungai atau laut akan mengapung di permukaan air dan menghalangi sinar matahari. Dampaknya akan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan dan menurunkan kadar oksigen yang dibutuhkan oleh biota laut. Yang ketiga yaitu limbah minyak mengambang di atas air, terpisah tidak bisa larut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kasih applause. Ya, tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Jadi, setelah penyelidikan kelompok tadi sudah selesai, saatnya sekarang kita menganalisisnya dan juga mengevaluasinya. Ada 5 pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan kalian diskusikan kembali. Kalian boleh mencari di sumber belajar seperti modul yang sudah Ibu bagikan ya, untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Nanti di akhir kita sama-sama melakukan evaluasi akhir. Siap ya? Sok, silahkan diskusi kembali. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Oke, kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sekarang mari kita analisis bersama-sama. Yang pertama, dari hasil yang kelompok Anda dapatkan, bagaimana sifat kepolaran air? Coba kelompok 1 jelaskan. Berdasarkan uji pembelokan, air belok ke arah menggaris yang bermuatan, menandakan air bersifat polar. Oke, setuju nggak? Setuju ya. Berarti air sifatnya apa? Polar. Ya. Tadi dalam salah satu uji ya, air tadi uji pembelokan. Gimana, belok nggak? Belok ya. Oke, siap. Sekarang yang kedua, dari hasil yang kelompok Anda dapatkan, bagaimana sifat kepolaran minyak goreng? Kelompok 2 deh. Berdasarkan uji pembelokan, minyak tidak belok ke arah penggaris bermuatan, menandakan minyak bersifat non-polar. Oke, setuju? Setuju ya. Tadi berdasarkan uji pembelokan lagi, minyak bisa belok nggak? Berarti sifatnya? Non-polar. Oke, sekarang yang ketiga. Dari hasil yang kelompok Anda dapatkan, bagaimana sifat kepolaran alkohol? Kelompok 3 boleh? Berdasarkan uji kelarutan, alkohol dapat larut dengan air. Air memiliki sifat polar dan alkohol pun memiliki sifat polar. Oke, setuju ya?
Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kita bahas nomor 4. Bagaimana cara pemisahan dua zat yang memiliki perbedaan kepolaran? Gimana caranya? Kelompok 4 mau? Boleh. Menurut literatur, ada beberapa cara pemisahan yang dapat dilakukan. Untuk memisahkan zat yang memiliki perbedaan kepolaran bisa dengan destilasi, dekontaksi, dan kromatografi. Oke, ada beberapa cara ya. Ada banyak cara. Sekarang yang terakhir. Tadi kan kalian sudah berdiskusi ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memisahkan dua zat. Lalu bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa memisahkan minyak goreng dengan air? Kelompok berapa? 5? Boleh. Cara sederhana bisa dengan dekantasi, yaitu diambil bagian minyak sedikit demi sedikit menggunakan pipet. Iya, dekantasi ya. Jadi, tadi kan kalian sudah melakukan uji coba ya. Minyak dengan air larut nggak? Tidak ya. Minyak ada di bagian mana? Atas. Air ada di bagian bawah. Tadi menurut kelompok 5, pemisahannya bisa salah satunya dengan cara dekantasi katanya, yaitu dengan cara mengambil sedikit demi sedikit minyak yang ada di bagian atas dengan menggunakan pipet. Ya, jadi si minyaknya nanti diambil sedikit demi sedikit, nanti bakal terpisah. Air yang diambil berarti sisanya bagian bawah adalah minyak yang diambil. Berarti di bagian bawah airnya. Atau kalau misalnya kita di laboratorium, kita bisa menggunakan ada yang namanya corong pisah. Jadi bentuknya seperti corong, namun ada krannya. Jadi nanti campuran air sama minyak bisa kita masukkan ke dalam corong itu. Terus nanti habis itu kan terpisah tuh ya. Yang di bawah siapa tadi? Air, di atas minyak. Si krannya itu dibuka, berarti yang turun duluan siapa? Air. Begitu si air sudah habis, minyak mau turun, langsung krannya kita tutup. Udah deh, terpisah. Nah, itu adalah merupakan cara sederhana untuk memisahkan minyak goreng dengan air. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Iya, alhamdulillah. Adakah hal yang masih menjadi kesulitan dalam materi ini? Tidak ada. Tapi jika misalnya di kemudian hari kalian mengalami kesulitan, kalian boleh bertanya langsung pada ibu, atau kalian nanti boleh menuliskan pertanyaan yang nanti ibu siapkan di dalam Jamboard ya. Nanti ibu siapkan linknya ke grup kelas. Ya anak-anak, alhamdulillah ya, penyelidikan kelompok hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Begitupun juga dengan diskusi, analisis, dan juga evaluasi pembelajaran hari ini telah berlangsung dengan baik. Tapi di akhir pembelajaran untuk mengakhirinya, nanti akan ibu adakan post-test. Seperti tadi, post-testnya akan kalian akses melalui link yang ada di Quizizz. Nanti linknya akan ibu bagikan ke grup kelas. Nanti tolong kalian akses dan kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Siap ya? Siap. Sekarang kalian boleh membereskan hasil pengerjaannya, hasil praktikumnya. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya. Nanti akan ibu nilai setiap jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Sekarang tadi diawali dengan membaca doa, maka alangkah lebih baiknya ditutup juga dengan membacakan doa. Silahkan Hegel dipimpin untuk pembacaan doa penutup. Duduk siap, gerak. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Berdoa di dalam hati. Persilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan selama proses pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti di minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Jangan lupa ya untuk selalu membawa semua perangkat pembelajaran kimia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.